sekitar pun nggak ada mau tahu, bahkan keluarga sendiri nggak ada yang support. Awet muda lah. Kopi bikin perempuan awet muda. Kopi sahabat kopi berawet. Terima kasih. Terima kasih. Ya baik teman-teman, selamat datang kembali di podcast Ruang Bicara bersama saya Sirajudin Takemamaran. Teman-teman, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa lah ceritanya nih. Tamu istimewa, seorang perempuan yang membangun branding dirinya tersendiri di bidang perkopian itu. Dan ini luar biasa sekali dan sangat menginspirasi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang pecinta kopi. Jadi pada hari ini sudah bersama saya Mbak Sinar, ya, Mbak Sam Sinar, sebagai salah satu pecinta kopi perempuan juga nih. Mbak Sinar, apa kabar Mbak Sinar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana puasa hari ini? Untuk hari ini tidak puasa. Oh, untuk hari ini nggak puasa. Iya. Ya, Mbak Sinar ini kan ceritanya Mbak Sinar ini salah satu perempuan pecinta kopi yang kemudian membangun salah satu brand tersendiri untuk menciptakan merek perempuan dan kopi itu sendiri. Nah, itu bagaimana ceritanya nih, Mbak Sinar? Ceritanya awal mulanya ini kan sebenarnya saya bangun kopi ini kan berawalnya dari hobi. Dari hobi, oke. Hobi konsumsi kopi. Lama-lama saya tapi tidak serta-merta langsung tiba-tiba ngebangun branding, enggak. Itu prosesnya bertahun-tahun. Oke. Lama. Hanya sekedar hobi, habis itu dijadikan kerjaan. Untuk membangun branding itu makan waktu 10 tahun. 10 tahun membangun branding. 10 tahun. Saya akhirnya punya ide untuk membuat brand sendiri. 10 tahun berjalan itu akhirnya saya berpikir kenapa enggak saya buat brand sendiri. 10 tahun untuk sampai muncul brand tersendiri ya. Dan ini Mbak Sinar bisa menceritakan nggak? Ini awal mula inspirasi dari kopi itu sendiri seperti apa tuh? Karena Mbak Sinar kan sebagai perempuan nih, biasanya kalau kopi ini kan selalu melekat dengan laki-laki ya. Betul. Jadi dulu ini kan saya ini kalau kita nih kemana-mana apa ada kegiatan atau kita nongkrong-nongkrong nih, kebanyakan kalau kita misalnya nongkrong dengan perempuan tuh kebanyakan mereka pesan minumannya yang manis-manis atau non kopi lah ceritanya. Nah saya sendiri yang beda, pasti saya selalu pesannya kopi. Saya bahkan sering dihujat nih teman-teman, kok perempuan minum kopi sih? Jadi saya bilang memang ada apa? Kopi memang ada apa kalau kita minum kopi ini? Nah, akhirnya saya selalu dijuluki, dasar perempuan suka betul minum kopi, kayak istilahnya ini kayak laki-laki lah. Iya, betul. Akhirnya berjalannya waktu, menarik nih, kenapa enggak saya buat sendiri brand? Nah, akhirnya saya berpikir pelan-pelan, ini bagusnya apa ya namanya nih? Orang pikirnya nih kopi itu ada laki-laki. Betul. Akhirnya saya mikir, ini saya perempuan nih, jadi nilai jualnya nih nanti nih gampang nih. Muncul ide perempuan. Tapi kalau saya buat brandingnya waktu itu perempuan kopi, itu terlalu bagaimana ya kesannya. Akhirnya supaya lebih luas, saya lebih menyematkan lah namanya. Akhirnya muncul ide, kenapa perempuannya saya ganti dengan si. Jadi orang mikir, si ini kan kalau orang paham dari kata si itu, dia itu adalah perempuan. Akhirnya muncullah nama. Waktu itu ada kegiatan, kebetulan kegiatan UMKM ya. Saya hadir di situ, kita disuruh menggambarkan, disuruh buat brand, disuruh menceritakan. Disitulah akhirnya muncul ide, kenapa enggak saya buat brandku ini dengan kata si coffee. Muncul pertama. Ini menarik nih ya, kisah dari munculnya brandnya ini. Jadi kisahnya nih Mbak Sinar ini salah satu pecinta kopi, perempuan pecinta kopi di tongkrongan teman-teman, di warkop-warkop sering minum kopi, baik dimanapun tempat sering minum kopi. Kemudian muncul inspirasi untuk membuat merek atau brand tentang kopi itu sendiri. Nah, dan muncullah salah satu nama untuk brandnya itu adalah Si, yang disematkan kemudian namanya Coffee, jadi dikenal dengan Si Coffee. Betul. Nah, itu
Kalau boleh tahu dari tahun berapa dan di mana itu? Kalau untuk brandingnya yang belum ada legalitasnya itu dari sebelum COVID. COVID itu 2018, 2019 ya? Ya, 18. Tapi waktu itu saya sudah jualan jualan kopi, kopi, tapi oke. masih saya jual punya teman juga. Mm-mm. Dan jual masih dalam bentuk packagingan kosong nih. Oh, oke. Jadi istilahnya ini kalau kita jualan tanpa branding nih mempromosikannya agak sulit kan. Tapi karena namanya usaha, ndak harus menunggu harus ada dulu untuk brandnya. Saya tetap berjalan sambil mikir untuk brandnya nanti ini apa nih. Jadi untuk si kopi hadirnya itu namanya itu mulainya itu tahun 2019. 2019 muncul itu si kopi, lahir si kopi. Lahirlah si kopi. Jadi pertama saya jual ini di langganan saya juga. Langganan saya itu dia lah yang support saya nih. Oke. Jadi dia bilang, keren nih, bagus nih si kopi nih. Tapi waktu itu masih yang stiker nih, saya tempel ada logonya, ada si kopi, keren nih. Nah logo dengan nama ini kan beda nih. Ya. Jadi untuk memikir si kopi ini nama sudah ada, mikirnya logonya ini seperti apa nih. Jadi dua tantangan ini, logo dan brand. Oh, logo dan brand. Supaya bisa sinkron antara logo dan brand ini seperti apa, nah mikir lagi di situ. Nah kebetulan itu hari langganan tetapku tuh dia juga orangnya paham dengan desain apa, dialah yang bantu saya waktu itu. Dia yang bantu buatkan untuk logonya untuk mensinkronkan antara logo dan merek. Oh, oke. Jadi 2019 muncul brand namanya si kopi kan. Nah jadi si kopi nih Pak, bisa nggak diceritakan si kopi sebenarnya bergerak pada apa bidang apa sebenarnya si kopi ini? Maksudnya begini, si kopi ini muncul di warkop-warkop yang kemudian dalam tanda kutip sebagai tempat tongkrongan, atau si kopi ini brand yang kemudian menghadirkan bahan baku atau apapun itulah tentang kopi itu sendiri, atau bagaimana? Kalau saya dulu waktu ngebangun buat brand itu sendiri kan sebenarnya untuk nge-branding nih. Kalau saya ini punya usaha kan, kalau kita punya usaha tanpa adanya brand kan susah untuk promosi. Jadi akhirnya saya mikir, kalau saya spesifiknya hanya mikirnya perempuan dan kopi, namanya konsumen ini kan kopi kebanyakan laki kan. Jadi untuk itu sebenarnya hanya untuk brand aja sih sebenarnya di perempuan si kopi ini sebenarnya. Tapi nilai jualnya cepat karena orang mikirnya perempuan pasti ada ini jadi penasaran. Tapi sebenarnya konsumennya kebanyakan laki juga. Akhirnya saya berjalannya waktu pas COVID ini tantangannya kan kita nggak bisa ini, susah menjual nih karena lagi betul-betul waktu itu kan semuanya pada akses lagi ditutup kan. Akhirnya di situ mulai rame mikir lagi kita nih bagaimana kita mempromosi nih. Tapi sebenarnya itu bagi saya tantangannya justru malah di situ saya betul-betul peluangnya dapat. Karena tongkrongan kan lagi sudah untuk nongkrong kan sudah nggak lagi dulu kan waktu itu. Jadi kita mainnya di media sosial. Jadi promosi si kopi ini kencangnya kemarin itu ya di media sosial, yang brandingnya di media sosial. Nah jadi si kopi ini apa saja yang dijual? Apakah dia jual dalam bentuk sajian yang sudah ready di meja kemudian kita minum, atau? Kalau si kopi kemarin itu masih fokusnya di bahan baku. Bahan baku kopi ini. Ya bahan baku karena waktu itu kan kita belum punya kafe kan, masih betul-betul usaha dari rumah. Jadi kita masih fokusnya di bahan baku, mulai bahan baku menta yang belum diolah, habis itu yang sudah diolah dan yang lebih banyak diminati itu yang dalam bentuk packaging. Packaging yang sudah dalam bentuk bubuk, dan itu isinya ada yang 250 gram dan tergantung juga pemesanan konsumen. Ada juga yang dalam bentuk saset, yang Vietnam drip itu yang isinya tuh yang kayak teh celup-celup itu ya, ada juga. Jadi ceritanya si kopi ini dia membangun dari dasar kerjasama dengan petani nih? Ada, kita ada kerjasama dengan petani untuk ambil biji kopi. Ya. Kemudian diproduksi lah. Betul. Nah, diproduksi ada yang dalam bentuk bubuk, yang kemudian di packing dalam saset. Yang seperti ini Mbak Sinar cerita tentang ada seperti yang apa namanya di saset kayak teh itu ya.
Terus ada dalam bentuk kemasan 250 gram. Nah, ternyata si kopi luar biasa nih berangkat dari produksinya. Nah, dari produksi dengan merek si kopi ini, Mbak Sinar sudah bawa kemana saja nih si kopi ini? Kalau si kopi ini, karena saya kan berawalnya sudah lama memang, walaupun itu masih berawalnya masih belum punya brand. Oke. Jadi masuknya brandku tuh cepat, karena konsumenku tuh langsung saya alihkan ke brandku sendiri waktu itu. Oke. Jadi pemasarannya lebih cepat saya dapat waktu itu. Kebetulan juga saya kan bekerja. Jadi saya punya ruang dan kesempatan yang lumayan, karena setiap momen pasti saya manfaatkan, walaupun kegiatan apapun. Betul. Brand dan produk saya ini pasti saya bawa kemana-mana, dan untuk menjualnya dan promosikan itu ya cepat. Kalau untuk kemana-mananya ya sudah kemana-mana sih. Sudah kemana-mana. Walaupun belum ekspor yang dalam bentuk besar, belum, karena untuk masuk di ekspor itu kan tidak gampang kan, harus betul-betul melalui tahapan dan persyaratan yang betul-betul matang. Dan disitunya saya belum berani karena waktu itu saya masih bergeraknya sendiri. Kalau untuk kolaborasi ya kita kan, kalau kopi dibahas ini kan kita pesaingnya perusahaan ya. Ya betul. Tapi kan namanya usaha, kenapa enggak juga kita usahakan, walaupun itu masih berjalan tapi pasti, walaupun itu masih kecil, intinya kita punya usaha sendiri. Oke. Jadi si kopi ini kan kita sudah berbicara sudah panjang kali lebar terkait dengan brand Mbak Sinar tentang si kopi ini. Ini awal mula membangun si kopi ini di daerah mana, Mbak? Kan dari tadi belum muncul. Oh iya betul. Kalau membangunnya si kopi brandingnya sendiri itu di kampungku sendiri. Di mana itu kampungnya? Itu di Kabupaten Nrekang. Kabupaten Nrekang itu di Sulawesi ya? Oh, oke, Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Nrekang itu salah satu komoditi yang dikenal itu kan kopi. Kopi, betul. Sana kan kalau Nrekang kan dikenalnya dengan pertanian kan. Jadi salah satu komoditinya itu adalah kopi. Kopi, bawang, dan semua sayur-sayuran. Nah, yang buat saya tertarik bangun dan buat usaha di kopi itu karena kan namanya usaha kalau berawalnya dari hobi nih nyaman dan enak untuk diusahakan kan. Akhirnya saya punya berpikirlah, kenapa tidak sih saya usaha kopi juga. Melihat potensi, peluang, masuklah dari situ. Kebetulan di circle pertemanan ini, namanya kita senang ngopi nih, daripada tongkrongan sia-sia, supaya bisa menghasilkan duit istilahnya. Akhirnya jual-jualan. Jadi kemanapun saya nongkrong, kemanapun saya pergi pasti ikut tuh kopiku tuh, walaupun dalam berapa bentuk kemasan di tas lah atau kemana, pasti saya bawa. Oke, jadi si kopi ini berangkat dari Kabupaten Mbak ya, di tempat di Nrekang ya, Nrekang Sulawesi Selatan. Nah, seberapa jauh sudah itu si kopi ini melangkah di Sulawesi Selatan itu? Apakah dia sudah tersebar di seluruh Sulawesi atau masih seputar di Sulawesi Selatan saja dia si kopi ini? Untuk si kopi karena kan kebanyakan dijadikan oleh-oleh. Oh, dijadikan oleh-oleh. Saya kadang saya nanya nih, ini dibawa kemana? Ada yang ngomong ini dibawa ke Kalimantan, ke Malaysia. Bahkan itu hari saya punya rekanan, dia bilang ini mau dijadikan oleh-oleh di Jerman nih. Ada tamu ke Jakarta dan belum yang saya sendiri promosikan di media sosial, dan memang sudah kemana-mana. Kadang kalau ada kegiatan-kegiatan kedinasan kan pasti saya bawa nih. Jadi untuk market saya nih dapat, maksudnya cepat. Jadi untuk kemana-mananya sudah kemana-mana sih. Oh, sudah kemana-mana ya. Berarti sudah keliling Indonesia lah si kopi ini ya. Sudah keliling Indonesia si kopi. Baik. Jadi ceritanya kan si kopi ini berangkat dari Nrekang ke Sulawesi Selatan. Dan Mbak Sinar sebagai owner sekaligus pendiri brand si kopi ini, kok tiba-tiba ada di Sengatas ini? Bagaimana ceritanya nih? Kalau yang kita cerita kok tiba-tiba, saya juga masih bertanya-tanya sampai sekarang, kok saya bisa sampai di sini? Mungkin itu sudah jalannya dan itu sudah memang yang kuasa yang mengatur segalanya lah. Tapi mungkin tidak ada dari saya juga. Tapi karena itu hari ada kegiatan di Tarakan ya. Jadi mereka melihat saya, keren nih perempuan penggiat kopi. Diajaklah ada perhimpunan
hikmah di Tarakan waktu itu, dan dia jual langganan saya, dia senangi, dia suka. Jadi dia berpikir, kenapa enggak kamu kembangkan bisnis kopimu di Tarakan sini. Oke, saya diundang lah ke sana waktu itu. Jadi setelah saya diundang, saya dijamu di wali kota, kita ngobrol seperti apa dan bagaimana. Nah, akhirnya setelah itu saya berjalan-jalan nih. Kebetulan di Kabupaten Berau tuh saya punya keluarga, kakak ada, di sini juga ada keluarga. Jalan-jalan sih sebenarnya ceritanya nih. Tapi entah kenapa di Sangatta lebih dominannya saya mau berkembangnya si kopi di sini. Jadi begitu. Melihat potensi dan melihat apa ya, maksudnya istilahnya saya observasi nih, kayaknya lebih keren di Sangatta sini sih. Saya baca-baca, scroll, memang Kabupaten Kota Timur ini potensi sih menurutku, karena di sini kabupaten kota yang APBD-nya yang sangat fantastis. Kenapa enggak kita bisa, siapa tahu saya bisa ada jalannya, saya bisa buka usahanya di sini. Betul. Yang branding si kopi di sini kan kita nggak tahu, karena kita manusia ini cuma bisa berencana sih. Walaupun kita sudah usahakan, kalau yang kuasa belum ya kan. Iya, betul. Jadi emang Sangatta ini pecinta kopi juga sebenarnya, apalagi anak mudanya, jadi kan di tongkrongan itu ya kopi paling laris itu. Nah, jadi ceritanya nih Mbak Sinar ini tembus di Kalimantan nih karena memang ada undangan tersendiri itu ya. Ada undangan sampai di Tarakan, kemudian sampai di Sangatta sini karena ada keluarga di Sangatta sini ya. Jadi banyak di sini. Jadi Mbak Sinar ini kan, Mbak Sinar sekarang sudah di Sangatta sini. Terus usaha si kopi di Enrekang itu seperti apa tuh? Apakah awal-awal saya tinggalkan berjalan, masih tetap komunikasi yang saya percayakan tetap. Tapi tetap saya kontrol nih, karena namanya usaha nih kalau asal diusahakan kan yang kita pertahankan kualitas. Betul. Jangan sampai yang penting jalan nih, jangan. Karena kualitas itu usaha itu nomor satu, apalagi kalau kopi. Kita berjalan. Tapi akhir-akhir ini mungkin karena dia punya kesibukan atau segala macam, akhirnya ya kontrolnya lewat saya. Jadi kalau dimanapun ada yang pesan, saya ngurusnya lewat sini. Gitu. Walaupun sekarang udah fokusnya harus kopi Enreka, kopi Kalosi Arabica, namanya bisnis usaha, ya namanya kita butuh, namanya hasil ya. Yang penting kualitasnya dipertahankan. Mau dia kopi dari Gayo, kopi dari Toraja, kopi dari Kemanggung, itu tetap saya jual. Tapi tetap saya sampaikan konsumen langganan saya, kalau ini bukan kopi Enreka ya. Karena itu juga yang harus kita pertahankan, konsumen itu ya harus kita, yang penting sama aja, roastingannya sama Oke. Baik. Mbak Sinar, ini kan Mbak Sinar lagi di Sangatta dan kemudian ada anggota Mbak Sinar di Enrekang yang meneruskan usaha si kopi ini. Nah, jadi kalau boleh tahu itu untuk membangun si kopi ini ada berapa orang tuh Mbak? Apakah Mbak Sinar ini soloran atau memang punya tim atau bagaimana itu? Jadi gini ya, yang namanya usaha ya. Saya pertama membangun usaha dan dengan branding si kopi ini betul-betul sendiri. Sendiri, soloran berarti ya? Dari keluarga nggak ada, karena waktu itu saya kan posisiku sudah kerja. Apalagi kita posisinya kerjanya di kampung, di Enreka, kampung sendiri kan. Orang tua dan keluarga ini lebih bangga melihat anaknya kalau dia sudah bekerja. Apalagi waktu itu kan saya di dinas, bangga melihat anaknya, keluarganya yang berpakaian dinas. Walaupun itu masih statusnya kita ini masih TK2D kan. Jadi saya sering dikasih tahu, apa sih kamu tuh? Kok bisa kamu lebih memilih, lebih fokus di usahamu? Tapi saya kan beda sendiri. Saya lebih maksudnya lebih kerennya kalau saya punya usaha sendiri, walaupun sekecil apapun kalau itu usahaku, ya kenapa saya tidak bangga? Sampai kapanpun kalau kita masih istilahnya masih numpang dan kerja, pasti puasnya nggak ada. Karena kita posisinya ya karyawan, disuruh. Tapi kalau kita yang punya usaha sendiri ya bangga sih. Oh, sudah sampai di sini. Kita punya usaha walaupun itu berjalannya tidak seperti yang usaha besar lainnya. Oke. Nah, jadi Mbak Sinar ini sudah banyak cerita yang disampaikan terkait dengan usaha di si kopi ini. Ini luar biasa juga karena untuk membangun si kopi ini ternyata Mbak Sinar soloran itu. Ini perempuan luar biasa yang kemudian pecinta kopi dan memunculkan merek tersendiri untuk betul-betul ngebangun usaha si kopi ini sendiri. Bayangkan tuh dari kabupaten kan ngambilnya bahan bakunya ini kan di desa.
di kecamatan. Oh gitu. Jarak tempuh dari kabupaten kota ke desa itu 2 sampai 3 jam. Wow, luar biasa jauhnya. Luar biasa jauhnya, cuman karena saya kerjasama dengan petani waktu itu, Mbak Sinar yang jemput kan? Iya Om, saya panggil Om kan, petaninya. Aduh kasihan kamu perempuan, jalanannya ini jauh dan jelek nih. Ya, memang iya karena pegunungan kan, namanya betul. tempat tumbuhnya Arabica ini kan di ketinggian di atas 800 sampai 1200 tuh. Jadi bapaknya ngomong gini, kita ketemu di ini aja titik tengahnya tuh. Jadi jarak tempuh waktu itu pertama ya saya mulai ngambil jemput bahan baku sendiri untuk bahan baku si kopi ini 1,5 jam. Dan itu saya sendiri yang berangkat. Oke. Pertama mulai membangun itu. Nah, Mbak Sinar, ini si kopi ini apa yang membedakan dengan brand-brand yang lain itu kayak kopi luwak, kopi bubuk, apa gajah duduk dan segala macamnya itu yang membedakan si kopi dengan. Jadi sebenarnya setiap branding itu kan nama ini kan sebenarnya kalau misalnya si kopi Starbucks itu kan nama. Ya. Nama. Kalau soalnya membedakan ya kualitas dan rasa. Kualitas karena dan rasa. Dari setiap wilayah itu kopi-kopi ya beda sih menurut rasanya, karena saya walaupun saya ini punya brand sendiri nih, saya juga sudah mencoba juga semua kopi-kopi yang ada di wilayah Indonesia ini sudah, dan setiap rasa kopi itu pasti beda-beda sih menurutku. Jadi kita tidak bisa memantik ya di luar sana kopi ini yang enak. Ini kan tergantung siapa yang menikmati sih. Jadi kopinya tidak bisa diperdebatkan, kopinya yang bagus, kopinya yang bagus kan tergantung penikmat menurutku. Iya betul. Iya kan? Jadi semua apapun itu pasti ada penikmatnya. Kalau saya menceritakan apa bedanya ya hanya konsumenku sendiri yang bisa menceritakan, karena kontinu memang langgananku itu memang mereka selalu ada lagi kak kopi, ada lagi, berarti saya punya nilai sendiri di brand kopiku sendiri nih, memang ada nilai sendirinya. Rasa yang tidak pernah bohong ya, rasa konsumen gitu. Walaupun kopi sebenarnya semuanya sama sih, karena kopi yang di luar sana yang umum dikenal masyarakat itu kan Robusta dan Arabica. Ya kan? Umumnya. Nah, waktu itu saya fokusnya di brand si kopi ini kan Arabica kalau Red. Oke. Jadi cenderung kalau Arabica kan asam, kalau Robusta kan pahit. Nah, kalau di wilayah mereka sendiri kan lebih potensi dan besar produksi kan Arabica. Jadi saya lebih fokusnya ke Arabica waktu itu. Si kopi Arabica. Si kopi Arabica, baik. Nah, Mbak Sinar, pernah gak dalam membangun brand si kopi ini ada titik terendah dari perjalanan untuk membangun si kopi? Titik terendahnya? Ceritakan apa ya, pasti bawa perasaan pasti, karena betul-betul membangun branding dan usaha itu ya betul ya kata orang, kalau kita mulai usaha itu ya kalau bukan kita yang mengusahakan sendiri, orang sekitar pun nggak ada mau tahu, bahkan keluarga sendiri nggak ada yang support. Titik terendahnya jadi berjalan sendiri, diusahakan sendiri, cari market sendiri, produksi sendiri, istilahnya solo lah, tapi dengan keyakinan dan semangat bagaimana bisa membantu perekonomian keluarga, itu yang membuat saya kenapa enggak sih, jangan menyerah, banyak yang menunggu saya di belakang ini untuk sukses dalam usaha sendiri. Titik terendahnya ya kalau tiba-tiba saya di jalan hujan, atau tiba-tiba kejadiannya saya bawa produkku tiba-tiba jatuh, dan itu sudah semua saya lalui, atau tiba-tiba penolakannya yang sangat luar biasa, ditolak, bahkan apa sih kamu tuh kopimu nggak bagus apa ya, mental itu yang betul-betul yang harus diperkuat. Kalau suka dukanya luar biasa, dukanya yang paling banyak, karena kebanyakan usaha-usaha di luar sana yang diperlihatkan kan sukanya, dukanya enggak. Saya sudah pernah ngalami dan dukanya sangat luar biasa. Itulah yang mengajarkan saya kuat sampai sekarang menjalani, karena saya pernah betul-betul di titik terendahku waktu di usaha itu yang nggak ada yang support, cuman karena keyakinan sendiri bagaimana bisa merubah perekonomian keluarga, itu yang membuat saya semangat waktu itu sampai sekarang. Berarti titik terendah itu karena pada saat membangun tanpa ada support, baik dari teman, dari keluarga atau sahabat, tapi ini murni soloran dan kemudian banyak tantangan dialami sampai pada titik ini
sudah bisa dikatakan suka atau belum itu terkait dengan bisnis kalau si kopi? si kopinya sendiri kepuasannya sudah banyak hal yang membawa saya dari mulai pergaulan, relasi. Saya bisa menginjakan kakiku tuh sampai kemana-mana ini karena brandku sendiri. Karena si kopi. Ikut kegiatan-kegiatan UMKM, workshop, sampai kegiatan waktu itu yang paling ini kegiatannya Menteri Sandiaga Uno waktu itu, yang apresiasi kreasi Indonesia kan. Nah masuknya di situ kan tidak gampang karena itu mulai tahapan dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia nih, semua peserta UMKM kan mendaftar nih. Waktu itu si kopi gugur di tahapan administrasi. Tapi saya tidak putus asa waktu itu, gimana caranya si kopi bisa hadir. Ini kesempatan nih, ini kan waktu itu kan Menteri Sandiaga Uno kan dia langsung yang membawai ya kan, yang masalah UMKM. Mana tahu saya bisa hadir di situ dan rupanya usaha dan doa aku tuh dijaga sama yang kuasa. Kebetulan ada brand yang lolos. Waktu itu akhirnya dia kami kolaborasi, saya diajak sama beliau. Jadi sudah kemana-mana sih ikut-ikut kegiatan, sudah kalau tingkat provinsi Bank Indonesia pernah bootcamp, ikut kegiatan-kegiatan. Oke. Baik, Mbak Samsinar, ini kita tidak terasa nih sudah sampai pada penghujung waktu nih ya, berbicara masalah si kopi ini kan. Sebenarnya banyak yang mau kita berbicara tentang si kopi. Ya, betul. Tapi karena kita dibatasi waktu, jadi nanti kita akan berbicara di lain waktu lah. Tapi sebelum itu Mbak Sinar ini, untuk perempuan-perempuan pecinta kopi di luar sana nih, kira-kira apa kata motivasi dari Mbak Sinar untuk jadi gini, perempuan-perempuan pecinta kopi di luar sana nih? Karena saya bukan hanya sekedar menceritakan, tapi betul-betul saya merasakan, saya mengalami. Banyak nih perempuan-perempuan di luar sana nih takut akan dengan misalnya, kok badanku gemuk ya. Jadi salah satu fungsi dan manfaat kopi untuk perempuan itu kan banyak, untuk kesehatan, untuk kestabilan berat badan, iya. Tapi pada intinya kopi ini kan kalau memang sebisanya konsumsinya jangan pakai susu, jangan pakai gula, karena kopi sehat itu ya tanpa gula, tanpa susu. Jadi saya bisa menceritakan karena saya merasakan sendiri. Bagiku tuh kopi adalah mood booster banget bagiku. Tanpa kafein, tanpa kopi sehari itu kayak ada yang kurang. Jadi kalau misalnya tadi kan ngomongnya apa, perempuan? Ya, motivasi untuk perempuan pecinta kopi. Motivasi untuk perempuan pecinta kopi, jangan sampai berputus asa, karena kopi ini adalah bagian dari salah satu support system kita, karena tanpa kopi sehari itu kayak ada yang kurang, booster lah bagiku. Ya. Itu bisa membuat kita kestabilan badan dan bisa awet muda lah. Kopi bikin perempuan awet muda. Kopi bisa buat kopi muda. Terima kasih.